Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, bertemu kembali dengan saya Kasipenma Kementerian Agama Kota Malang dalam acara Bisa Bagus Prisma edisi ketiga pada hari ini, tepatnya tanggal 21 Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh seorang narasumber, Kepala Madrasah Ibtidaiyah yang berada di wilayah Sukun. Kita nanti akan mengenal lebih dekat bagaimana kiprah madrasah ini untuk berbagi inspirasi dengan pemirsa sekalian. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah Ustaz. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tolong dikenalkan kepada pemirsa nama panjenengan dari madrasah mana? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nur Khalifah. Alhamdulillah, untuk 3 tahun ini saya dipercaya oleh yayasan untuk menjadi Kepala Madrasah di M Islamiyah yang beralamat di Jalan S. Supriyadi 1272 Kebonsari Malang. Insya Allah untuk kedepannya kami sangat termotivasi sekali dengan kegiatan-kegiatan yang ada di bawah Kemenak, yaitu untuk mewujudkan anak didik yang selalu siap untuk di masa depan. Mungkin itu, Ustaz. Okay. Perkenalan singkatnya seperti itu ya, menyiapkan anak didik di masa depan. Nah, saya kemarin ya ketika mendapat undangan dari Madrasah Panjenengan di acara milad itu, saya sangat tertarik karena salah satu dari kalau saya katakan itu mungkin gebrakan atau salah satu program kegiatan yang berbeda dengan madrasah lain adalah MI Islamiyah Sukun ini bekerja sama dengan lembaga pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Malang dengan yayasan SMI Sekolah Sabilillah Malang. Oke. Nah, saya ingin tahu apa yang menjadi latar belakang, apa tujuannya, apa target-targetnya, dengan bentuk kerjasamanya seperti apa. Monggo bisa diceritakan kepada pemirsa. Terima kasih Ustaz. Untuk kenapa kita bekerja sama dengan Sabilillah, karena kami menganggap Sabilillah itu adalah sekolah Islam yang modern, kemudian menerapkan manajemen Islam yang sangat tertata dengan rapi ya. Itu terbukti dengan kami ikut di MUU Sabilillah. Awalnya kita hanya bekerja sama, ikut-ikut kegiatan yang ada di Sabilillah itu mulai dari tahun 2017. Kemudian dengan program-program yang bagus itu kami kok tertarik gitu. Akhirnya di tahun 2018 kita memberanikan diri untuk bekerja sama dengan Sekolah Sabilillah yang diistilahkan dengan sekolah cloning. Sekolah cloning ini setiap bulannya kita ada koordinasi bulanan. Jadi di situ kami melaporkan sejauh mana capaian-capaian kita selama 1 bulan, kemudian diberikan masukan-masukan, kemudian setelah itu kita divalidasi atas pekerjaan yang sudah kita lakukan dalam 1 bulan tersebut. Ya, jadi selalu dibantu, dimotivasi, dan diberikan apresiasi dari Sabilillah tersebut. Tujuannya apa secara spesifik? Tujuannya secara spesifik yaitu untuk kita kepingin jadi sekolah yang Islam, yang modern dan dipercaya oleh masyarakat, karena beberapa tahun yang lalu ini untuk pendidikan itu kan yang lebih dilihat oleh masyarakat yaitu sekolah-sekolah Nasrani seperti itu, Ustaz. Kenapa? Sampai ada orang Muslim menyekolahkan putranya ke sekolah Nasrani. Ini sangat mengganggu
pemikiran kita seperti itu, Ustaz. Kenapa? Karena mungkin di Islam sendiri itu masih banyak sedikit sekali sekolah yang bisa memberikan validasi, artinya keinginan dari masyarakat, anakku harus seperti ini, anakku harus seperti ini ketika keluar dari madrasah tersebut atau sekolah tersebut. Nah itu kami cermin kita adalah sekolah Sabilillah, karena Sabilillah sendiri juga seperti banyak kita tahu gebrakan-gebrakan yang ada di sana itu sangat wow seperti itu. Baik. Yang dirasakan manfaatnya sekarang, apa kira-kira dampaknya? Apa kemudian peminat masyarakat terhadap MI Islamiyah menjadi tinggi, atau bagaimana juga manfaat bagi guru-guru, manfaat bagi komunitas belajar, anak-anak, dan manajemen seperti apa? Terima kasih. Manfaatnya sangat besar sekali, Ustadz, karena di Sabilillah itu dengan pertemuan kita itu kita diajarkan tentang SOP ya, SOP pelaksanaan semua kegiatan. Semua kegiatan itu harus ada SOP-nya. Jadi dari sini kalau sebelumnya kita kan cuma hanya ada program tapi berjalan cuma itu saja. Kita tidak punya SOP yang paten seperti itulah. Di Sabilillah ini kita diajarkan SOP untuk semua kegiatan yang ada di madrasah. Kemudian setiap 3 tahun sekali kita upgrade dengan sekolah kloning yang lain. Kita berkumpul untuk untuk saling memotivasi. Artinya di lembaga ini ada unggulan seperti ini, akhirnya kita juga termotivasi seperti itu, Ustaz. Kalau untuk guru sendiri ini juga banyak sekali manfaatnya, yaitu diantaranya di Sabilillah juga mengajarkan bagaimana metode-metode pembelajaran yang menarik untuk anak-anak, kemudian apalagi ya terkait dengan administrasi mengajar yang baik itu bagaimana, dan banyak sekali. Kemudian kalau dari segi siswa itu karena kita ada 5 dimensi ya, yang ada di sekolah Koningku ada 5 dimensi, yaitu yang pertama dimensi agamis, dimensi bilingual, multilingual, kemudian cinta negara, kemudian Qurani, dan dimensi prestasi. Nah, dimensi prestasi ini Ustadz yang sangat menarik, karena di Sabilillah setiap bulannya kita harus melaporkan prestasi apa yang dicapai oleh anak-anak, baik itu mulai dari tingkat kabupaten, kota sampai nasional, seperti itu. Berarti ada manfaat, salah satunya dengan berkolaborasi ini tidak hanya mengenal satu sekolah, tetapi sekolah-sekolah anggota atau madrasah-madrasah yang lain itu bisa saling sharing gitu, berbagi pengalaman baik ya. Menarik tentang dimensi prestasi. Prestasi apa mungkin dalam 1 tahun terakhir yang dicapai oleh MI Islamiyah Ibu, mungkin bisa disampaikan prestasi bidang apa, di tingkat apa, seperti itu. Alhamdulillah kemarin pada yang baru saja kemarin, yaitu ketika siswa kami mengikuti kepramukaan di tingkat nasional, itu meraih juara 1 untuk juara 1 untuk kalikatur, kemudian juara 2 untuk video terbaik, kemudian yang ketiga pengetahuan kepramukaan, juara ketiga pengetahuan kepramukaan tingkat nasional. Selamat ya. Terima kasih, Ustaz. Kemarin kan mengikuti porseni tingkat kota tuh untuk MI. Bagaimana kiprahnya? Apa prestasinya bisa disampaikan juga? Alhamdulillah, karena untuk tahun ini kan kita tidak di tingkat kecamatan dulu tapi langsung ke kota. Kita alhamdulillah mendapatkan 7 kejuaraan, Ustaz. Alhamdulillah. Bisa disampaikan yang tertinggi di bidang apa itu? Di bidang Pildacil. Pildacil ya. Juara 2. Berarti ini calon mubalik ya. Mubalik cilik ya. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh MI Islamiyah. Oke, saya juga tertarik kemarin saya melihat bahwa di Yayasan Ibu itu, di madrasah Ibu kan di sana ada TK. Ada MI. Muridnya berapa sekarang MI-nya itu? Muridnya MI 445.
besar sekali kan, Nggih. berarti itu paralel ya. Nggih. Kemudian ada SMP. Nggih. Nah, bagaimana berbagi lahan, bagaimana memanfaatkan sarana, sementara kan madrasah ini di tepi jalan persis, di tepi jalan raya, dengan adanya TK, adanya MI, adanya SMP, apa tidak merasa bagaimana ini? Terganggu atau gimana kegiatan-kegiatan, mungkin pemanfaatan sarananya, olahraga, laboratorium, tempat ibadah atau apa? Monggo disampaikan. Terima kasih Ustadz. Ini terkait dengan ada 3 lembaga di satu yayasan. Ini awalnya juga ada ego-ego tersendiri dari salah satu lembaga. Tapi difasilitasi oleh yayasan setiap bulan ini 2 kali kita berkoordinasi. Jadi setiap awal bulan di minggu pertama kita koordinasi untuk menyampaikan program-program apa yang ada atau yang mau berjalan di bulan tersebut. Ya, jadi dari situ kita bisa meminimalisir untuk cekcok, istilahnya seperti itu ya. Cekcok seperti itu di rumah tangga. Nah, itu disampaikan di situ. Dari TK program apa yang menggunakan fasilitas di bawah lembaga itu. Dari MI apa kegiatannya, SMP apa kegiatannya. Jadi dari situ kita buat jadwal, Ustaz. Seperti itu. Jadi kan ada komunikasi, kemudian ada keterbukaan dari masing-masing lembaga. Kan memang bapaknya 1, anaknya 3. Ya, akhirnya kan bisa sinergi, bisa harmoni, tidak saling terganggu karena egonya tadi tidak mengedepankan ego, tetapi bahwa yayasan ini punya tujuan mulia, ada prasekolahnya, kemudian ada MI-nya, ada SMP-nya, sehingga bisa tercipta ya keluarga yayasan yang harmonis, akan seperti itu. Oke. Apakah ada kegiatan dari MI Islamiyah yang barangkali di tempat lain itu ada seperti berbagi, kepedulian terhadap madrasah atau lembaga pendidikan yang lain? Kalau ada nggak itu? Ada. Bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah kita setiap bulan santunan kita mendatangkan anak yatim dari madrasah, atau kita datang juga lain waktu kita datang ke lokasi tempat anak yatim tersebut dengan harapan mengajak anak didik kita untuk peduli kepada mereka, bahwa kita sama-sama manusia, kita masih beruntung punya orang tua, sedangkan mereka tidak mempunyai orang tua. Terus apa yang harus kamu lakukan kepada mereka? Nah, seperti itu, Ustaz. Alhamdulillah, berarti di sini pendidikan karakternya sudah disampaikan. Nah, ini sesuai banget ya para pemirsa. Sekarang ini Kementerian Agama lagi menyampaikan draft ya kurikulum cinta, di mana isi dari kurikulum cinta itu diantaranya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada bangsa dan negara, cinta kepada alam sekitar. Nah, rupanya salah satu dari pilar ya isi dari kurikulum cinta ini sudah Ibu implementasikan dengan cara mendekatkan anak-anak itu untuk mengenal saudara-saudaranya yang tidak seberuntung mereka. Itu untuk mengasah kepekaan sosial itu sangat bagus, dan itu karakter yang baik sekali. Itu terus dipertahankan Bu yang seperti itu. Nah, dengan apa yang sudah dicapai sekarang ini, apakah menurut Ibu, oh ini sudah cukuplah gitu ya target seperti ini, ataukah ada harapan-harapan ke depan, target-target seperti apa yang diinginkan dari yayasan khususnya MI Islamiyah? Tentunya kami tidak hanya merasa puas untuk di sini saja, karena dari program Sabilillah juga ada 9 cinta seperti yang diungkapkan oleh Ustadz tadi, juga itu termasuk. Kemudian yang perlu kita tingkatkan yaitu karena kita kemarin kan juga terpilih menjadi sekolah adiwiyata kota. Nah, ini kami juga ingin mengajak anak-anak untuk sekali-kali misalnya ke gunung atau apa, bagaimana bentuk cinta kalian kepada alam semesta yang sekarang ini sudah kami laksanakan, yaitu di lingkungan sekitar saja. Kebetulan kan kita berada di lingkungan perkampungan yang di situ ada sungai, kemudian
yang cukup tercemar juga. Terus apa anak kamu harus bagaimana dengan keadaan yang seperti ini? Mereka akhirnya berlomba-lomba untuk membersihkan atau tidak membuang sampah ke sungai atau dengan yang lain gitu. Iya, adiwiyata ini Iya. kan harapannya, tujuannya kan bukan hanya penciptaan lingkungan fisik, tapi lebih pada budaya ya. Karakter, budaya di mana anak-anak itu memiliki karakter cinta kepada lingkungan, peduli kepada lingkungan, kemudian gerakan-gerakan yang sudah Ibu lakukan itu tidak dianggap remeh. Dari hal-hal kecil, dari kebiasaan seperti itu, maka hal-hal yang besar itu akan tercapai. Nah, oke, di sesi terakhir mungkin Ibu punya pesan kepada teman-teman kepala madrasah khususnya di jenjang ibtidaiyah, barangkali pengalaman baik yang Ibu miliki mungkin bisa di-sharingkan atau disampaikan kepada teman yang lain. Silakan. Terima kasih Ustaz. Ya, untuk sharing dengan sesama kepala madrasah juga kami lakukan, yaitu yang dari terkecil dulu, yaitu dari KKM 2 ya, karena kebetulan kami berada di wilayah Sukun, ada di KKM 2. Itu kami biasanya sharing setelah pembinaan dari ibu pengawas, kita sharing dari teman-teman yang ada itu kan kita sering lihat status-status ngerti nggih? Status-status. Saya juga merasa senang sekali karena bisa memberikan masukan ketika kita melihat status ketika kami melakukan sholat duha itu karena masjid kami tidak menampung dengan jumlah siswa yang ada, itu kami laksanakan atau kita lakukan di halaman Ustaz. Kemudian dari madrasah kecil yang tidak punya fasilitas yang mendukung, tempat sholat yang luas juga melakukan hal yang sama gitu seperti kami. Itu juga kami saling memotivasi seperti itu. Ketika ada salah satu madrasah yang unggul di situ, kami memberikan apresiasi. Monggo Ustadz, kita bisa seperti yang ada di Jalan Bandung seperti itu istilahnya seperti itu. Kita gali dulu potensi apa yang ada di madrasah kita munculkan seperti itu supaya karena kita sekolah madrasah kan dari yang dilihat oleh masyarakat kemudian mereka mulai ternyata sekolah ini banyak kegiatannya, itu sangat membantu sekali, terutama kami untuk kali ini banyak merangkul dari wali murid. Dari wali murid semua kegiatan kita wali murid kita ajak dari situ wali murid bercerita, mereka membuat status dengan kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah kita. Akhirnya dari situ kenalan tuh sekolah gimana putranya, kok banyak sekali kegiatannya lah. Dari situ ini dari mulut ke mulut ini sangat membantu sekali untuk promosi madrasah. Ngapain Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih Bu ya bincang-bincang pagi hari ini di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi teman-teman khususnya madrasah di Kota Malang. Pemirsa, pagi hari ini saya berbahagia sekali karena mendapatkan cerita pengalaman baik dari salah satu madrasah yang ada di Kota Malang. Mudah-mudahan perbincangan pagi hari ini bermanfaat, bisa menginspirasi dengan prisma prestasi madrasah. Kita majukan madrasah bermutu mendunia. Mudah-mudahan harapan kita tercapai. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Prisma edisi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.